Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran Surat Al-Furqan ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Imam Al-Mahdi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang manusia utusan Allah yang muncul pada zaman sekarang ini. Dan kehadirannya di muka bumi ini menjadi sebagai tangan dan kaki Allah yang akan membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat, dan yang akan memberantas semua kezaliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Imam Al-Mahdi adalah gelar terhadap seseorang yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak juga orang yang belum bisa memahami tentang makna dibimbing langsung oleh Allah. Dalam pemahaman ini, banyak yang berpendapat bahwa beliau dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas bimbingan itu, beliau awalnya adalah orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak belajar tentang agama. Jika tidak belajar agama, lantas dari mana beliau bisa mendapatkan sanad keilmuannya itu? Padahal setiap manusia utusan Allah pasti akan memiliki seorang pembimbing. Nabi dan Rasul saja masing-masing mempunyai pembimbing, apalagi seorang manusia yang akan menjadi sebagai sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bergerak dengan intelektual matanya ataupun raganya, karena beliau bergerak dengan kolbunya atau ruhnya. Karena kolbunya atau ruhnya, itulah yang bergerak, yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi lahir ke dunia, semuanya sudah diatur dan disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Sejak beliau lahir ke dunia, dan dari kecil hingga tumbuh dewasa, beliau selalu dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil hingga tumbuh dewasa, beliau hidup seperti manusia biasa, melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh manusia biasa pada umumnya. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi pasti juga bekerja dan sudah pasti memiliki juga kendaraan seperti manusia pada umumnya. Beliau juga pasti makan dan minum seperti manusia biasa, dan beliau juga pasti berpergian ke sana kemari layaknya seperti manusia biasa. Karena dari tampilan dan kelakuan yang biasa-biasa seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan keberadaan kekasihnya itu, sehingga sulit dikenal dan sulit diketahui oleh banyak orang. Dalam hal ini, apakah sang khalifah ataupun Imam Mahdi mempunyai sanad keilmuan? Tentu saja setiap manusia yang menjadi kekasih pilihan Allah pasti mempunyai guru, pasti mempunyai mursyid. Seorang faqih pasti mempunyai mursyid. Mursyid mempunyai mursyid. Pasti hal itu akan terjadi. Namun siapakah mursyidnya? Tentu saja kita tidak dapat memastikannya, karena yang mengetahui mursyidnya beliau hanyalah orang-orang pilihan Allah yang sudah berada dekat dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Di dalam tariqah, di dalam fikih, di dalam akidahnya, pasti beliau memiliki sanad keilmuannya. Tanpa kita sadari, jangankan seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi sang khalifah ataupun Imam Mahdi,
Mungkin kita semua juga ada yang terdapat titisan darah nyampe kepada Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya kita mampu melihat semua dari keturunan kakek nenek moyang kita, mungkin di dalam diri kita ada juga yang terdapat mengalir darah dari Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat sekarang ini hanyalah yang tercatat dan yang jelas saja sebagai juriya Nabi. Dan juriya Nabi yang tercatat dan yang jelas saat sekarang ini terdapat di berbagai negara muslim. Namun secara hakikatnya, yang benar-benar juriya Nabi adalah seseorang yang mampu memasuki baitulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan juriya Nabi yang tercatat saat sekarang ini bermazhab Syafi'i. Menurut sepengetahuan dan asumsi kami, besar kemungkinan bisa saja sang Khalifah ataupun Imam Mahdi muncul juga dari mazhab Syafi'i. Mengenai semua mazhab, pasti beliau juga menguasainya. Walaupun dari mazhab mana yang terpenting tujuannya tetap kepada yang satu. Apakah sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mempunyai sanad tarekat? Tentu saja beliau mempunyai. Karena jika tidak, bagaimana mungkin beliau bisa terhubung sampai kepada Nabi tanpa sanad melalui tarekat? Karena dengan sanad tarekat, seseorang bisa berjalan sampai kepada mengenal Allah dan Rasul-Nya. Namun, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, dan imam-imam yang lain, bahwa bersanad itu ada dua, yaitu bersanad secara fisik, yaitu bertemu langsung dengan seorang guru, dan bersanad secara rohani, yaitu bermimpi bertemu langsung dengan Rasulullah di alam malakut, di alam Jabarut. Alam yang dimaksudkan bukanlah di alam carut marut seperti saat tidur kita. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah pasti mempunyai mimpi-mimpi yang terhubung langsung sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak cukup jika hanya bermimpi seperti itu saja, karena sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pasti bermimpi bertemu Rasulullah secara fisik, yang dimana beliau dengan nyata secara rohaninya sering bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang harus kita ingat dan yang harus kita ketahui, bahwa tidak semua juriya Nabi yang sering bermimpi bertemu Rasulullah itu adalah Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Apalagi sampai mengaku-ngaku diri sebagai Imam Mahdi, itu tidak mungkin. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul, beliau tidak langsung berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah secara diam-diam ataupun secara bertahap dulu. Karena pada saat itu, beliau diancam oleh kafir Quraisy dan ingin dibunuh oleh Yahudi. Tidak mungkin sosok dan keberadaannya diumbar-umbar kepada semua orang, karena ini adalah masalah nyawa, masalah keselamatan. Jadi kita harus bisa pahami bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak mungkin akan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang, apalagi sosok dan rupanya sampai tersiar ke seluruh penjuru bumi ini. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.